Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irgi Ahmad Maulana, absen 15. Nama saya Andes Maulana Ibrahim, absen 7. Nama saya Retha Novalianti, absen 27. Nama saya Muhammad Sabilillah, absen 22. Nama saya Sandi Maulana Malik, absen 31. Kami dari kelompok 3, Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK Negeri 26 Jakarta, jurusan Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur. Pada video ini, kami akan membahas dan menganalisis tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Produksi secara massal adalah sebuah pola menghasilkan sebuah produk yang dilakukan terus-menerus, yang menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan waktu dan modal yang efisien. Produksi secara massal dapat diukur keberhasilannya melalui beberapa indikator. Dalam pelaksanaannya, seorang wirausaha di dalam menekuni usahanya harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan bertujuan untuk meraih keberhasilan. Keberhasilan identik dengan pendapatan. Dengan begitu, pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha atau dapat dikatakan keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha yaitu 1. Kemampuan menyesuaikan diri. 2. Produktivitas. 3. Kepuasan kerja. Dan 4. adalah kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti 2003-28. Kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi. Yang ketiga, jumlah pelanggan. Yang keempat, perluasan usaha. Yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Yang keenam, perbaikan sarana fisik. Dan yang terakhir, pendapatan usaha. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan produksi massal yang dilakukan PT Amerta Indah Otsuka dalam membuat produksi Pocari Sweat. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Profesor Po. Saya ingin bercerita tentang ekspedisi seru yang dialami si botol Pocari Sweat. Tahukah kalian, Pocari Sweat dibuat dari sumber mata air pilihan yang diolah melalui proses demineralisasi. Selanjutnya, dilakukan proses pencampuran dengan bahan baku Pocari Sweat yang sebelumnya telah lulus uji pemeriksaan. Kemudian, larutan dipasteurisasi pada waktu dan suhu tertentu sebelum di-filling. Bicara mengenai botol, si botol Pocari Sweat awalnya terlahir sebagai biji resin. Biji resin, penasaran kan? Apa saja sih yang dialami si botol dalam ekspedisinya? Ayo yuk, kita simak bersama. Biji resin ini akan disatukan, dipanaskan, lalu dicetak sambil didinginkan menjadi preform atau bakal botol. Singkat cerita, bakal botol akan segera berwujud. Nah, disinilah awal perjalanan si botol. Ayo, kita ikuti terus. Bakal botol akan beranjak menuju proses blow molding, di mana dia akan ditiup menjadi bentuk botol Pocari Sweat yang kita kenal. Sebelum ditiup, dilakukan pasteurisasi pada preform untuk memastikan bahwa preform steril. Lihat, dia sudah mulai berubah. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini saatnya si botol memperoleh kandungan istimewa Pocari Sweat. Setelah penuh, si botol akan diisi nitrogen cair agar menjadi lebih kuat dan tahan tekanan. Dia juga mendapat perlindungan ekstra dengan tutup yang telah dipasteurisasi. Petualangan si botol semakin seru. Dia harus menjalani pemeriksaan di cap checker untuk memastikan botol tertutup dengan sempurna dan bottle pressure detector untuk memastikan apakah cukup kuat dan tahan tekanan. Wah, kalau ternyata capnya tidak tertutup dengan baik dan tekanannya tidak sesuai, dia akan langsung dibuang. Untung berhasil lolos. Berarti dia sudah memenuhi standar tekanan kelayakan Pocari Sweat. Apalagi ya yang akan dialami si botol? Wah, teman-temannya sedang diberi label. Ini saatnya dia menyandang gelar resmi sebagai botol Pocari Sweat.
Sebagai bentuk penghormatan, label biru akan disematkan pada tubuh si botol. Wah, hebat sekali ya. Tidak hanya itu, dia juga diberikan identitas unik sebagai tanda pengenal berupa kode produksi tanggal batch before. Terakhir, si botol akan diperiksa kondisi label dan kode produksi dengan kamera inspektor. Botol yang tidak sesuai standar akan langsung dibuang. Setelah dianggap kuat dan mutunya terjamin, ekspedisi si botol terus berlanjut. Kini, Dian dan kawan-kawan sedang bersiap untuk menaiki kardus yang nantinya akan didistribusikan. Dengan teknologi canggih, mereka bisa masuk tanpa bantuan manusia sama sekali. Hebatnya, mereka semua langsung berbaris rapi. Setelah kardus tertutup sempurna, dilakukan pengecekan berat dengan weight checker untuk memastikan jumlah botol dan berat larutan sesuai standar. Tidak cuma itu loh, kardus bisa tertumbuk secara otomatis. Bersedia, siap, jalan! Sekarang coba kita ingat perjalanan si botol dari awal hingga akhir. Pertama, ada proses resin to preform. Kedua, blow molding. Ketiga, filling dan capping. Keempat, bottle pressure detector. Kelima, labeling dan batch before. Dan keenam, auto casher. Tapi ada satu proses lagi ternyata. Proses itu adalah quality control. Untuk menjamin mutu si botol dan kawan-kawan, tiap 2 jam sekali beberapa botol akan diambil untuk menjalani kontrol kualitas. Tes pertama adalah tes fisik, untuk memastikan apakah botol cukup aman dan kuat. Tes kedua adalah tes kimia. Nah, di sini larutan dalam botol yang diperiksa. Apakah larutan itu sudah sesuai dengan standar kelayakan minuman? Semoga berhasil. Si botol dan kawan-kawan akan melanjutkan ekspedisinya ke seluruh Indonesia untuk kita nikmati. Cerita yang seru ya. Dari proses kelahiran, petualangan hebat, hingga akhirnya dia melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan segala macam kebaikan Pocari Sweat. Ayo kita lihat langsung bagaimana prosesnya di pabrik. Saya Profesor Po mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa minum Pocari Sweat. Dapat dilihat dari cuplikan tersebut bahwa proses pembuatan produk Pocari Sweat adalah usaha produksi massal karena dilakukan dalam jumlah yang besar, mengandalkan mesin, dan sistem produksinya berurutan. Adapun analisis indikator keberhasilan tahapan produksi massal dari produk Pocari Sweat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan modal. Produk minuman isotonik asal Jepang ini awalnya bisa dibilang gagal di pasar Indonesia sejak dipasarkan tahun 1990. Akan tetapi, berbagai kegagalan dan cerita sedih itu adalah kisah masa lalu. Dari tahun 2002 ke tahun 2003, penjualannya meningkat 50%. Dan berdasarkan data yang sudah masuk hingga September diperkirakan meningkat minimal 80%. Tentunya dengan peningkatan penjualan otomatis modal yang mereka keluarkan akan lebih meningkat juga. Yang kedua, ada jumlah produksi. PT Amerta Indah Otsuka dengan kapasitas produksi sebesar 600 botol per menit dan jam kerja selama 23 jam per hari, jumlah produk Pocari Sweat yang dihasilkan tentunya sangat banyak. Yang ketiga, ada jumlah pelanggan. Dengan kapasitas produksi yang besar seiring dengan peningkatan di tiap tahunnya, tentu saja pelanggan dari produk Pocari Sweat ini sangatlah banyak, terutama di kalangan olahragawan, pasien di rumah sakit atau klinik, orang kantoran, dan juga para pelajar. 4. Perluasan usaha. Produk dari Pocari Sweat ini sudah tersebar di beberapa negara seperti Indonesia, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, dan masih banyak lainnya. 5. Perluasan pemasaran. Promosi dilakukan melalui kegiatan samping di berbagai target pasar potensial seperti sport center dan spa. Selain itu, sampling juga dilakukan di sekolah-sekolah sembari memberi penjelasan kepada siswa tentang manfaat Pocari. Promosi lain yang dilakukan Pocari adalah melalui kegiatan periklanan yang lumayan gencar, seperti melalui endorser atau tokoh terkemuka yang kompeten terhadap produk minuman ini. Terakhir kali, Pocari mengeluarkan iklan terbaru versi astronot dengan nama Pocari Sweat Goes to Space, yang bekerja sama dengan pesawat luar angkasa Rusia Soyuz. 6. Perbaikan sarana fisik. Sistem sanitasi yang dilakukan oleh PT Amerta Indah Otsuka adalah sanitasi bahan dasar, sanitasi lingkungan pabrik, sanitasi ruang produksi, dan sanitasi pengolahan limbah. 7.
Pendapatan. Sejauh ini, produk Pocari Sweat berupa mendongkrak pertumbuhan melalui berbagai kegiatan maupun pertandingan olahraga. Pertumbuhan kami dari tahun ke tahun sekitar 2%. Ini sejalan dengan pertumbuhan kegiatan olahraga, ujar Daniel Pieter, Head of Marketing Pocari Sweat pada 21 November 2016. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses produksi massal yang dilakukan pada produk Pocari Sweat ini mendapat keberhasilan. Namun, di balik keberhasilan yang didapatkan, tentu saja terdapat ide-ide, usaha, dan semangat dari seorang pengusaha yang sangat visioner terhadap tujuan keberhasilannya. Itulah tadi indikator keberhasilan tahapan produksi massal beserta analisisnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.